Selamat datang di Tumbuh Kembang Asetku, gue akan bahas masalah asuransi. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh punya asuransi dari kantor, kira-kira perlu nggak sih ambil asuransi swasta? Karena ada banyak banget pihak yang bilang boleh, banyak yang pihak yang bilang harus, tapi banyak juga pihak yang bilang nggak perlu. So, kita akan bahas lebih detail ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, please jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Oke, mungkin kita disclaimer dulu. Aku bukan agent asuransi, aku bukan sales asuransi, aku tidak kerjasama dengan platform atau asuransi apapun. Aku murni mau sharing pandanganku terkait masalah ini. Biasanya di asuransi kantor itu, atau asuransi kesehatan kantor, teman-teman akan dapat fasilitas rawat jalan ataupun rawat inap. Dengan asuransi atau fasilitas yang cukup baik ini, apakah teman-teman masih membutuhkan asuransi kesehatan swasta? Oke, kalau menurutku pribadi, teman-teman harus tahu dulu bagaimana asuransi swasta atau asuransi kantor itu bekerja. Jadi di asuransi kantor ini erat banget sama posisi teman-teman sebagai karyawan. Bayangkan kalau teman-teman tiba-tiba resign, kantor teman-teman tutup, atau amit-amit teman-teman dipecat. Otomatis, teman-teman tidak akan lagi mendapatkan manfaat daripada asuransi tersebut. Yang jadi masalah adalah bagaimana pada saat hal itu terjadi dan teman-teman jatuh sakit. Otomatis teman-teman harus membayarkan dengan uang sendiri. Nah, pertanyaanku, apakah teman-teman punya uang yang cukup? Apakah aset teman-teman cukup? Dan bayangkan jika teman-teman lagi mau bangun rumah, lagi mau beli mobil atau bangun bisnis, tiba-tiba teman-teman sakit, uang yang tadi mau digunakan malah teman-teman pakai untuk bayarin teman-teman sakit. Nah, ini cukup nggak efisien, teman-teman. Makanya kalau aku pribadi, aku ambil asuransi kesehatan swasta pada saat aku punya asuransi atau fasilitas dari kantor. Karena menurutku ini hanya berubah fasilitas ya, teman-teman. Hanya berupa fasilitas, bukan sebagai tunjangan yang bisa continue. Ini akan rekat sama posisi aku. Bahkan jika aku resign ke kantor yang lebih baik pun, ini akan putus, teman-teman. Jadi menurutku aku harus punya asuransi kesehatan swasta. Jadi asuransi kesehatan swasta ini tidak akan menguras kekayaanku jika terjadi risiko. Oke, berikut ini adalah pertimbanganku pada saat aku mengambil asuransi kesehatan swasta. Yang pertama, untuk memproteksi aset masa depan. Jangan sampai jika terjadi suatu risiko, aset masa depanku harus aku cairkan untuk menutupi biaya kesehatan. Terus yang kedua, memproteksi rumah dan kendaraan. Aku sampai saat ini masih ngumpulin dana untuk di rumah, teman-teman. Dan bayangkan kalau terjadi suatu risiko, aku harus mencairkan dana yang harusnya aku beliin rumah, malah aku alokasikan untuk dana kesehatan. Terus yang ketiga, aku sudah punya anak, aku harus melindungi masa depan dia. Jangan sampai karena terjadi suatu risiko, masa depan dia yang udah kita bangun dengan dari kecil sampai besar ini harus kita cairkan hanya untuk masalah kesehatan yang harusnya bisa kita manage dari asuransi kesehatan swasta. Terus yang keempat adalah kita punya pilihan yang rasional. Pada saat kita terkena suatu penyakit, kalau kita punya asuransi kesehatan swasta, kita akan bisa membelikan pilihan yang cukup rasional, teman-teman. Jadi gini, aku punya suatu keluarga yang sakit dan waktu itu dia punya asuransi kesehatan swasta. Dengan punya asuransi kesehatan swasta, kita bisa enak dalam memilih dokter mana yang baik. Dan kalau teman-teman mau ngambil asuransi kesehatan swasta, saranku teman-teman harus budgetkan ini 5-15% dari total pendapatan teman-teman. Dan budget ini udah termasuk asuransi kesehatan untuk kamu, istri, dan juga anak ya kalau kamu udah berkeluarga. Dan juga jangan lupa disesuaikan tujuannya. Karena kalau teman-teman bicara ini sama sales agent, pasti akan banyak pilihan dengan beragam harga. Dan aku yakin setelah teman-teman nonton video ini, pasti banyak banget teman-teman yang nyadar dan teman-teman bilang, oke, aku akan ngambil asuransi kesehatan swasta. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau teman-teman nggak punya budget? Bagaimana kalau budget teman-teman itu tipis? Nah, aku bisa ngasih solusi untuk jangka pendeknya. Teman-teman wajib punya BPJS Kesehatan. Teman-teman wajib banget untuk cek BPJS Kesehatan baik teman-teman ataupun keluarga teman-teman. Karena ini mencegah resiko yang terjadi, teman-teman. Memang sih pelayanannya nggak seberapa, tapi at least kan tidak akan menghancurkan planning jangka panjang kamu jika terjadi suatu resiko.
So, itu adalah pandanganku terkait asuransi kesehatan swasta versus asuransi kesehatan yang dapat fasilitas dari kantor. Silahkan teman-teman pertimbangkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you.